hari ya, kena dana itu yang penting ya, maksimal. Ya. Nah, yang berikutnya penting apa? Diteladankan ke. Jadi ini penelitian 79% Bapak Ibu bangun tidur nggak pegang apa, pegang HP dulu. Betul apa betul? Iya, jadi harus juga orang tua kita kontrol ya HP-nya dipakai anaknya. Next. Terus maksimal jadi pakai HP atau laptop atau komputer itu 20 menit. Istirahat dulu 20 detik ya. Lihat jaraknya jauh 20 atau 6 meter untuk anak supaya bisa menjaga kesehatan matanya, terus bisa direlaksasi ya di atasnya kelopak mata. Next. Nah, anak laki yang berikutnya penting, anak laki sama perempuan beda Bu. Anak laki itu otak kanannya tumbuh lebih besar dibandingkan otak kirinya. Jadi jangan kaget kalau yang juara 1 ketika kelas 1 SD anak perempuan ya kan ya. Anak laki jarang juara kelas ketika kelas 1 SD. Kenapa? Karena otak kanan anak laki berkembang lebih besar. Akhirnya apa? Suka kan nendang-nendang, bola ditendang, botol aqua ditendang ya, bantal ditendang. Kenapa? Karena otak kanan berkembang, kemampuan motoriknya berkembang lebih besar. Jadi kalau belajar pun anak laki jangan kaget Bapak Ibu kalau noleh ke kanan, ke kiri, nggak fokus ya. Itu karena tadi kemampuan otak kanannya berkembang lebih besar. Biasanya usia 18 tahun, 17 tahun baru seimbang. Terus bedanya lagi apa? Kalau anak perempuan yang menghubungkan otak kanan sama kiri itu tipis. Kalau anak laki tipis, anak perempuan tebal. Akibatnya apa? Makanya bapak ini kalau ada masalah nggak kelihatan dari wajahnya ya. Saya banyak masalah, Mas Bapak juga nggak kelihatan ya. Karena yang menghubungkan otak kanan sama kiri tipis. Beda sama perempuan atau ibu-ibu ya, yang menghubungkan otak kanan kiri tebal. Kalau ada masalah nggak bisa ditutup-tutupin ya. Nah, bedanya lagi akibatnya apa? Kalau bahasa bapak kan panjang-panjang, dijawabnya apa? Oke, gitu ya. Ya jempol udah malam ya. Jadi itu bukan berarti bapak nggak peduli, bukan. Tapi karena memang fitrahnya demikian ya. Nah, kalau perempuan karena yang menghubungkan tebal, akibatnya apa? Bisa ngerjakan banyak hal dalam satu waktu. Sambil gendong, ya nyetrika, nutup kulkas, manggil bapak ya, semua dikerjakan gitu. Itu kelebihan. Nah, kalau laki-laki karena tipis, akhirnya tadi dia lebih banyak fokus pada satu hal biasanya. Makanya kalau dipanggil-panggil bapak susah nyaut ya, 3 kali nggak nyaut-nyaut ya, karena hal itu Bapak Ibu. Nah, dengan memahami fitrah, kita tahu kelebihan kekurangan anak-anak kita ya. Kembali ke slide ini. Oke. Dan yang terbaru, saya buat program Malang Cerdas, termasuk hari ini ya. Ini program Malang Cerdas. Kami punya 3 program. Jadi Malang Cerdas itu bantu pelajar di Malang Raya untuk meraih prestasi menggapai mimpi. Program kami yang pertama beasiswa Malang Cerdas. Alhamdulillah kami sudah memberikan 71 beasiswa dalam beberapa bulan terakhir ya, 3-4 bulan terakhir ada 71 beasiswa yang kami berikan ke pelajar-pelajar di Malang Raya. Dan kami targetkan pun memberikan ratusan ya beasiswa tahun ini. Jadi kalau terima beasiswa yang disalurkan oleh Malang Cerdas itu gratis kuliah Bapak Ibu, dapat tunjangan hidup 1-2 juta per bulan, dapat tunjangan buku setiap tahun. Nanti kalau ada anak yang berminat suruh gabung ke Malang Cerdas gitu. Lalu yang kedua programnya ini Gamal Goes to School. Jadi ini sekolah ke 134 yang saya kunjungi. Ini kali kedua saya ke Ampel Gading ya. Sekitar 1 bulan lalu ke mana kita? SMP 1 ya. Saya kunjungi Bapak Ibu sekolah di Kasembon, di Sumber Manjing Wetan ya, Donomulyo yang jauh dari rumah saya, bisa saya tempuh 3-4 jam. Kalau orang dengar 134 mungkin biasa. Tapi buat saya dan tim, itu butuh pengorbanan yang luar biasa ya. 1 hari 1 sekolah aja 4 bulan nggak selesai. Ya. Jadi saya push ya. Tapi di sini saya sampai melahirkan 1 quote. Saya punya banyak kalimat motivasi karena saya nulis 4 buku ya. Tapi kalimat yang paling memotivasi saya, dan ini quote of the year ya. Quote saya tahun ini adalah saya tanamkan sama diri saya ya. Lebih baik saya menderita karena kedisiplinan daripada saya menderita karena kegagalan dan penyesalan ya. Tepuk tangan gitu. Iya. Jadi jujur banyak hal saya capai dulu ya, bisa kuliah dan banyak beasiswa dan sebagainya itu karena disiplin. Disiplin itu kunci penting. Bagi saya disiplin itu jembatan antara cita-cita dengan pencapaian. Iya, dan selain tentunya pertolongan Allah ya, banyak hal saya capai itu senjata ampuh saya adalah disiplin ya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat adalah visi yang kuat ya.
Next. Mungkin bapak-bapak ada yang pendukung CR7, pendukungnya Lionel Messi ya. Kalau menurut saya CR7 pemain terbaik ya saat ini karena dia 5 kali juara Ballon d'Or, 5 kali juara Liga Premier ya. Next. Dan beliau punya mindset, punya karakter, nilai yang mendorong dia jadi pemain terbaik dunia. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? I don't care what people say. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. In my mind, dalam pikiran saya adalah yang terbaik. Dan dia mengatakan the secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi ya. Dari CR7 kita belajar jangan batasi mimpi dan cita-cita anak-anak lewat sumber daya kita hari ini ya. Pegang visi, percaya pada proses dan visi yang akan menarik anak-anak ke depan ya. Next. Dan yang kedua Elon Musk, jadi dia jual PayPal dapat triliunan, terus dia bertanya apa sih yang paling manusia butuhkan? Dia akhirnya berpikir manusia harus menjadi makhluk yang tinggal di banyak planet ya atau multi planet, dan dia berpikir energi terbarukan itu adalah kekuatan ke depan ya. Nah Elon Musk itu dari Elon Musk kita belajar apa Bapak Ibu? Dia bilang apa? Work super hard. Jadi bukan lagi work hard. Lalu dia bilang ambang batasnya yang tinggi ya, high pain threshold. Dan yang ketiga work every waking hours, bekerja setiap jam pagi. Dari Elon Musk kita belajar. Kita punya ide, setiap orang juga punya ide kan? Tapi ini tentang kemampuan kita eksekusi ide kita dan menarik orang lain untuk membantu kita mewujudkan ide kita. Oleh karena itu tetap fokus, nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan, nggak usah sibuk kritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now ya, kerjakan sekarang apa yang kita bisa. Jadi kalau anak-anak itu sibuk ngejar cita-citanya Bapak Ibu, dia tidak akan punya waktu untuk mikirin kesalahan orang lain ya, tidak punya waktu untuk gosip atau ngerasani okay. Next oke. Dan ini contoh kalau orang tidak punya visi hidup ya. Ini dia merampok bank, tanya sama manajer banknya, mau kamu pakai apa uangnya? Bingung perampoknya karena dia bukan alumni SMP 3 sampai Gading ya. Ya, jadi dia tidak punya visi hidup ya. Tadi kita menertawakan perampok itu, sekarang bagaimana dengan anak Bapak Ibu ya? Sudah diantarin sekolah mulai kecil dulu ya, sampai mungkin sudah berapa kali mondar-mandir dari sekolah rumah kan? Apa yang dicari? Macam-macam ya, ilmu, ijazah, pengalaman, ada yang cari jodoh dan lain sebagainya. Saya kuliah kedokteran, 2 teman saya mencoba bunuh diri, dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Saya bilang sama kawan saya, agama tidak melarang mencintai, cuma diminta untuk mengatur waktu dan tempatnya. Buktinya Nabi Muhammad kalau panggil istrinya apa? Ada yang tahu? Ya Humairah, yang pipinya kemerahan. Tapi kalau pasangannya kehitaman jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya. Gak boleh pulang nanti kita Bapak Ibu ya. Bedanya siput sama mobil Formula One, untuk menempuh 400 meter siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One 9 detik. Next. Oke, next Al-Fatihah. Ini contoh, bayangkan atlet basket dan renang tanpa kaki ya. Kian Honian of Kunming ya. Jadi jangan jadikan bakat ya, kondisi keluarga sebagai alasan atas ketidakberhasilan anak-anak kelak. Jadi masa depan mereka tergantung bagaimana mereka menghabiskan waktu setiap hari. Ini kisah sejarah Islam, tapi hikmahnya bisa diambil oleh semua agama. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan Bapak Ibu, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi.
Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub al-Ansari gagal, Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukannya Janissaries. Lalu untuk merontokkan Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah, Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai. Akhirnya kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Akhirnya apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Bayangkan apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini. Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang agung. Akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak adil balik? Silahkan duduk. Tidak satu pun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak adil balik? Silahkan duduk. Tidak satu pun pasukannya duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak adil balik? Silahkan duduk. Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya Bapak Ibu. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan pada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan, kemuliaan dalam kehidupannya. Masih semangat Bapak Ibu? Siap sampai Isya? Enggak ya, jemuran ya. Nah, yang berikutnya, penemu lampu sinten? Penemu lampu Philips, bukan ya, itu merek ya Bapak Ibu ya. Thomas Alva Edison, betul Ibu bilang ya, Thomas Alva Edison. Dia dikeluarkan dari sekolah Bapak Ibu. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan ibu luar biasa seperti apa, mengubah seorang anak yang dianggap teman-temannya, lingkungannya idiot, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini ya. Ini contoh, next slide. Go next slide. Ini contoh, next. Ini contoh seorang anak, mohon maaf, yang ketika dites EQ-nya katanya di bawah rata-rata, tapi akhirnya dia punya prestasi yang luar biasa. She wanted me to have finance education, so she took me to the Greenbow County. She wanted me to have finance education, so she took me to the Greenbow County Central School.
I'm head principal and all. I want to show you something, Miss Gunn. Now, this is normal. Forest is right here. The state requires a minimum IQ of 8 to